kami para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Indonesia pada saat ini tengah berada dalam kondisi yang sulit. Yap, berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memiliki dampak yang banyak sekali, terutama dalam ranah pendidikan. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan Provinsi Bengkulu. Terdapat beberapa hal yang ingin disampaikan oleh beberapa universitas yang berada di Bengkulu. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Saksikan berikut. Selamat sore Bapak sebelumnya. Selamat sore. Dengan Bapak siapa Pak? Kalau nama lengkap Ki Agus Balukia, tapi panggil aja Pak Luki. Pak Luki. Narasumber kita, Ibu Gusa Binalti. Ibu, selamat siang. Iya. Salah satu narasumber kita yakni Bapak Romadi selaku dosen IAIN Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bu ya, memberikan banyak sekali dampak, khususnya bagi ranah pendidikan juga ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu kalau untuk Universitas Bengkulu? Iya. Terus Muhammadiyah Bengkulu Pak. Bagaimana kalau untuk IAIN sendiri Pak? Pembelajaran di IAIN Bengkulu itu adalah sistemnya adalah online atau daring. Ya. Iya. Jadi di sektor pendidikan, di pembelajaran juga berubah di Muhammadiyah ini. Yang dulunya tatap muka, sekarang harus online dalam jaringan. Universitas Bengkulu sebagai lembaga pendidikan membuat langkah-langkah taktis, menyusun langkah taktis itu yang pertama berdasarkan surat edaran rektor itu perkuliahan ya, perkuliahan itu dilakukan secara daring. Secara daring, kemudian secara virtual, bukan hanya perkuliahan, ini juga berlaku pada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Karena tugas akhir itu sesungguhnya memang tidak ada teori, tetapi ketika menyelesaikan tugas akhir itu kan kita membutuhkan konsultasi di pembimbingan. Nah, itu juga secara daring. Kalau untuk yang menyelesaikan akhir Bu, ya, ini secara virtual semua atau boleh mengurus hal-hal yang pembimbingan secara daring, ya. Kemudian ujian pun secara daring, ya. Ujian secara daring. Pemberian surat Daring juga pertemuan ya di luar jaringan, jadi tatap muka betul, namun dijaga protokol kesehatannya, atau jarak jauh digunakan Zoom meeting itu. Dan daring ini ya baik dari mulai awal semester awal sampai akhir dan nanti ditindaklanjuti sampai kepada perkuliahan atau kegiatan KKN. Itu pun juga diadakan secara daring. Tapi di sini juga masih ada alternatif. Kemarin ini menunggu kebijakan ini adalah kepada LPM ya. Jadi kegiatan kemasyarakatan diatur dalam LP3M, yaitu lembaga penjamin pemasyarakatan penelitian. Nah, ini adalah diatur oleh LPM. Nanti apakah di tahun 2020 selama COVID-19 ini tetap diadakan secara daring ke kegiatan KKN-nya, atau nanti diterjunkan langsung ke lokasinya. Di masa pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini, banyak sekali dampak dirasakan khususnya oleh kami para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Salah satunya adalah perkuliahan yang biasanya kami lakukan secara tatap muka, namun sekarang harus kami lakukan secara daring. Perkuliahan daring ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya, materi yang kami terima tidak semaksimal seperti yang kami terima ketika perkuliahan secara tatap muka. Belum lagi, akses internet di setiap wilayah yang berbeda-beda menyebabkan banyak sekali rekan-rekan dari mahasiswa ini terhambat ketika melakukan perkuliahan secara online. Di sisi lain, dampak dari COVID-19 ini juga berimbas terhadap penghasilan orang tua kami, yang menyebabkan kami berat sekali untuk melunasi uang UKT. Dan rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang menempuh di semester akhir juga terkendala di penelitiannya, sehingga tidak dapat melanjutkan skripsi mereka. Harapan kami tentunya kepada pemerintah dan juga birokrasi Universitas Bengkulu dapat mengeluarkan sebuah kebijakan yang meringankan beban kami, beban orang tua kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Perasaan selama COVID-19 sih lebih ke cemas, tapi yang harus lebih ditingkatkan itu kewaspadaan dan juga lebih bisa menjaga kebersihan, karena ini virus harus kita disiplin. Kalau kita nggak disiplin nggak akan bisa berhenti. Dan juga kalau masalah sistem pembelajarannya ada positif dan negatifnya juga sih. Soalnya kan kalau misalkan di pandemi sekarang emang
emang bagusnya kita belajar dari rumah, tapi terkadang banyak guru dan dosen itu memberikan tugas yang di luar batas loh kan di sini kan kita sedang menghadapi pandemi, udah stres, udah cemas, udah anxiety, tapi ditambah lagi dengan tugas yang banyak, terkesan lebih membebankan siswa dan terjadi stres lagi, penambahan stres. Dan yang terakhir, harapan setelah hilangnya COVID-19 ini sebenarnya sih udah dibahas beberapa orang di sosial media tentang bidang ekonomi dan juga sosial, tapi yang paling diharapkan itu adalah kita bisa berkumpul lagi, kita bisa menjaga silaturahmi tanpa ada batasan lagi. Jadi kayak, oh ternyata kita bisa silaturahminya beneran loh tanpa ada social distancing atau physical distancing. Jadi lebih berasa kekeluargaannya. Sebagai seorang mahasiswa, banyak sekali dampak negatif yang saya rasakan akibat pandemi COVID saat ini. Dari segi pembelajaran dan dari segi perekonomian, yang dimana dalam pembelajaran, saat ini kami melakukan kuliah daring. Sehingga dalam penyampaian materi sangat sulit kami mengerti. Sehingga kami sangat berharap agar lebih tercapai itu lebih memahami secara face to face atau langsung. Dan ada pula teman-teman saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal internet karena mereka berada di tempat-tempat yang kurang sinyal internet atau kurangnya akses sinyal internet, sehingga mereka tidak dapat melakukan kuliah daring. Dan dari segi perekonomian saat ini, banyaknya sekali kami membutuhkan kuota internet untuk melakukan kuliah daring dan mengirim tugas, sehingga dalam segi perekonomian kami yang sedang menurun, membuat kami kewalahan dalam untuk mencari suatu sumber dana untuk membeli suatu kuota internet. Jadi, harapan saya semoga pandemi COVID ini cepat-cepat berlalu dan kami dapat melakukan perkuliahan seperti biasanya, sehingga kami bisa menamatkan perkuliahan dengan lebih cepat dan lebih baik tanpa adanya hambatan yang saat ini. Nah, bagaimana viewers? Sudah tahu kan apa saja sih yang dirasakan oleh mahasiswa juga dosen yang ada di Provinsi Bengkulu? Nah, kita berharap ya dengan adanya kehidupan yang baru, nantinya pendidikan di Provinsi Bengkulu juga Indonesia akan menjadi lebih baik. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Dan jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari rakyat Bengkulu. See you on the next video.